Bintang Inter Milan, Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard akan kembali ke starting 11 saat melawan Hellas Verona. Menurut Sky Sport Italia, dua pemain kunci Inter tersebut akan mendapatkan kembali posisi mereka setelah mengalami cedera. Kapten Lautaro Martinez sudah kembali bugar setelah pulih dari cedera otot, dan telah melewatkan dua laga terakhir Inter di Serie A. Laporan menjelaskan bahwa Lautaro akan memulai laga dari menit pertama untuk kembali berduet dengan Marcus Thuram. Hal yang sama berlaku untuk Benjamin Pavard, di mana laporan memperkirakan bahwa pemain asal Prancis tersebut akan menggantikan Jan Bisek di lini belakang. Pavard akan bergabung dengan Alessandro Bastoni dan Francesco Acerbi dalam skema 3 bek yang diusung pelatih Simone Inzaghi. Di sisi lain, Federico Di Marco kemungkinan akan duduk di bangku cadangan meski tingkat kebugarannya sudah membaik. Laporan mencatat, Carlos Augusto sekali lagi akan mempertahankan posisinya di sayap kiri. Sedangkan Denzel Dumfries dan Matteo Darmian harus bersaing memperebutkan posisi sayap kanan. Terakhir, Inzaghi akan mempertahankan trio kunci lini tengahnya yakni Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan. Mantan pelatih Juventus dan AC Milan, Fabio Capello memperingatkan Inter agar tidak berpuas diri karena sanjungan yang berlebihan. Nerazzurri saat ini berada di puncak klasemen Serie A, unggul 2 poin dari rival utama mereka Juventus. Meski demikian, sebagian besar penggemar dan pakar menganggap pasukan Simone Inzaghi sebagai favorit untuk meraih gelar Scudetto, berkat kualitas dan kedalaman skuad yang mereka miliki. Banyak pengamat yang secara terbuka mendukung Inter untuk memenangkan Liga sambil memuji penampilan mereka. Namun Capello merasa bahwa komentar-komentar berlebihan tersebut bisa menjadi kontraproduktif. Baik Inter maupun Juventus sama-sama memiliki kemampuan yang bagus untuk menjadi penantang gelar juara. Ujar Capello kepada Gazzetta dello Sport. Inter bisa saja kehilangan fokus dan determinasi karena pujian yang kita berikan kepada mereka, yang dimulai dari diri saya sendiri. Dalam situasi seperti ini maka Anda berisiko tertidur sebentar, dan lebih sulit membayangkan skenario ini jika terjadi pada Inter dan Juventus. Namun saya pikir manajemen kedua tim tidak akan memperkuat tim mereka pada bulan Januari dengan sejumlah investasi besar. Dan sebaliknya, kedua tim akan tetap fokus pada bakat internal mereka. Tutup mantan pelatih Inggris tersebut. Seperti diketahui, Inter kehilangan 2 poin pada akhir pekan lalu saat bermain imbang di Genoa. Hal ini membuat Bianconeri bisa memperkecil ketertinggalan setelah mengalahkan AS Roma. Oleh karena itu, Nerazzurri akan berusaha mempertahankan keunggulan mereka dengan kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Hellas Verona malam nanti. Inter Milan telah secara resmi memperkenalkan Tajon Buchanan sebagai pemain baru mereka di jendela transfer Januari 2024. Nerazzurri mengkonfirmasi transfer Buchanan dalam pengumuman resmi melalui laman web klub pada Jumat malam. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Inter, sang pemain menjelaskan bahwa dirinya sangat bangga menjadi orang Kanada pertama yang bermain di Serie A. Saya pikir Inter adalah pilihan yang tepat dalam karir saya pada titik sekarang ini. Ujar Buchanan. Saya ingin beradaptasi secepat mungkin serta belajar dari pelatih dan para pemain yang sudah ada di sini. Saya bisa bermain di banyak posisi dan siap bekerja untuk menunjukkan apa yang bisa saya berikan. Saya suka bermain 1 lawan 1 menghadapi bek lawan, namun saya juga kuat dalam bertahan. Menjadi orang Kanada pertama di Italia merupakan pencapaian yang luar biasa, dan saya bangga pada diri sendiri. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bermain dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di depan para penggemar. Tutup mantan pemain klub Brugge tersebut. Inter Milan dilaporkan telah menolak upaya Mauro Icardi untuk kembali ke Giuseppe Meazza. Menurut FC Internews, Icardi dan istrinya Wanda Nara yang bertindak sebagai agennya sangat ingin kembali ke Inter. Namun upaya sang striker menemui jalan buntu, dikarenakan manajemen Inter tidak berniat untuk memulangkan mantan kapten mereka itu. Sumber tersebut merinci alasan dibalik penolakan keras Inter, di mana yang pertama adalah bahwa langkah tersebut tidak masuk akal dari sudut pandang olahraga. Inter saat ini sedang tidak kekurangan penyerang tengah setelah kehadiran Marcus Thuram dan Marko Arnautovic. Nerazzurri kemungkinan akan membutuhkan striker baru jika Alexis Sanchez hengkang pada bulan Januari. Dan alasan kedua adalah dari sudut pandang ekonomi, di mana Inter tidak mampu membeli Icardi secara permanen ataupun membayar gaji sang striker.
Laporan juga mencatat bagaimana lingkungan Inter tidak akan menerima gagasan tersebut, mengingat Icardi meninggalkan klub dengan cara yang tidak baik pada tahun 2019. Terakhir, hubungan Wanda Nara dengan manajemen Inter masih tetap tegang hingga saat ini. Hal itu jelas merupakan hambatan lain bagi Inter untuk memulangkan pemain asal Argentina tersebut. Dengan demikian, harapan Mauro Icardi dan istrinya untuk kembali ke Inter tampak masih terlalu jauh. Bek asal Portugal, Thiago Jallo dilaporkan sedang mendapat tekanan dari Lille untuk membatalkan perjanjiannya dengan Inter dan bergabung dengan Juventus. Seperti diketahui, Inter telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Jallo untuk bergabung ketika kontraknya berakhir pada bulan Juni mendatang. Namun Juventus telah membuat keributan dalam beberapa hari terakhir dan ingin mempercepat upaya mereka untuk membajak operasi tersebut. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula via FC Internews, Bianconeri sedang mempersiapkan tawaran resmi untuk sang pemain. Juventus bersedia mengeluarkan 3 juta euro plus bonus guna mencapai kesepakatan dengan Lille pada bulan ini. Klub Liga 1 tersebut jelas mendukung solusi ini dikarenakan mereka lebih memilih untuk menjual sang pemain meski dengan biaya yang relatif rendah, daripada kehilangannya secara gratis di akhir musim. Oleh karena itu, sang jurnalis menjelaskan bahwa Lille telah mendorong Jallo untuk menuju Turin. Bianconeri juga akan berusaha meyakinkan pemain Portugal tersebut dengan menawarkannya tempat langsung di skuad Maximiliano Allegri. Di sisi lain, Jallo berisiko tetap berada di bangku cadangan hingga akhir musim ini jika tetap bertahan di Lille yang tak lagi berniat mengandalkan jasanya. Laporan mencatat, perkembangan ini bisa mendorong Inter bertindak cepat dengan mencoba menyamai tawaran Juventus. Inter Milan dilaporkan akan menjual Denzel Dumfries pada musim panas jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak. Masa bakti Dumfries akan berakhir pada Juni 2025, namun masa depannya masih belum jelas selama ia belum menandatangani kontrak baru. Menurut FC Internews, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara permintaan sang pemain dengan tawaran yang diajukan oleh pihak klub. Dumfries saat ini mendapat penghasilan 2 juta euro per musim, namun meminta gaji tahunan sebesar 5 juta euro plus bonus untuk memperbarui masa tinggalnya di Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Inter hanya bersedia menaikkannya menjadi 4 juta euro per musim, apalagi menyusul penghapusan dekret pertumbuhan. Tanpa pengurangan pajak maka perjanjian tersebut akan menjadi jauh lebih tinggi bagi Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri memutuskan untuk menjual Dumfries pada musim panas jika sang pemain tidak memperbarui kontraknya. Inter sangat ingin menghindari skenario yang mengingatkan kita pada bencana Milan Skriniar. Terlebih lagi kedatangan Tajon Buchanan telah memberi Simone Inzaghi opsi tambahan di sayap kanan. Jika Buchanan berhasil membuktikan kemampuannya di Inter dalam beberapa bulan ke depan, maka berpisah dengan Dumfries akan menjadi hal yang lebih mudah untuk diterima. Klub papan bawah Serie A, Sassuolo dilaporkan tertarik untuk merekrut Stefano Sensi dari Inter pada jendela transfer bulan Januari. Sensi merupakan jebolan Akademi Cesena yang kemudian bergabung dengan Sassuolo pada tahun 2016. Setelah berkarir selama 3 musim di Sassuolo, Sensi pindah ke Inter pada tahun 2019. Namun sayangnya bagi sang gelandang, masalah cedera yang berulang terus menghantuinya sejak berseragam Inter. Pemain asal Italia itu pun dipinjamkan ke Sampdoria dan Monza, tetapi kembali lagi ke Inter pada musim panas 2023. Meski begitu, Sensi tetap saja terpinggirkan di lini tengah pasukan Simone Inzaghi. Kontrak sang pemain sejatinya akan habis pada akhir musim ini, namun Sensi sangat ingin meninggalkan Inter secepatnya demi mendapat lebih banyak menit bermain. Menurut FC Internews, Sassuolo siap menyambutnya kembali dengan tangan terbuka pada jendela transfer Januari 2024. Seperti diketahui, Nero Verdi sedang menjalani musim yang buruk, dengan berada di posisi ke-16 klasemen dan hanya unggul beberapa poin di atas zona degradasi. Oleh karena itu, skuad besutan Alessio Dionisi ingin melakukan penguatan, dan Stefano Sensi menjadi sosok yang sedang mereka incar. Bek Inter Milan, Jan Aurel Bisek dinobatkan sebagai pemain terbaik Leo Vegas.news untuk bulan Desember. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah mengumumkan secara resmi bahwa pemain Jerman berusia 23 tahun itu menerima suara terbanyak dari para penggemar. Bisek membuat 5 penampilan liga pada bulan lalu, dengan bermain 90 menit penuh dalam 4 laga dan juga tampil di Coppa Italia.
Perlu diketahui, Inter menjalani 5 pertandingan Serie A selama bulan Desember, dengan hanya kebobolan 1 gol dan berhasil mencatatkan 4 clean sheet. Selanjutnya, Bisek mencetak gol pertamanya untuk Inter ketika menghadapi Lecce pada tanggal 23 Desember. Bisek menjadi bek Inter pertama yang lahir setelah tahun 2000 yang mencetak gol di Serie A. Dan secara umum, ia menjadi pemain nerazzurri kedua yang lahir setelah tahun 2000 yang berhasil tampil di kasta tertinggi Italia, mengikuti jejak Sebastiano Esposito yang lahir pada tahun 2022 dan mencetak gol ke gawang Genoa pada 21 Desember 2019. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah memecahkan rekor pribadinya dalam hal persentase penyelamatan sejauh musim ini. Penjaga gawang asal Swiss tersebut dengan cepat membuktikan kemampuannya di Giuseppe Meazza, dan dirinya tidak pernah sebaik ini sebelumnya. Menurut FC Internews, Sommer kini telah mencetak rekor pribadi yang baru, setelah menyelamatkan 84% tembakan tepat sasaran di Serie A sejauh musim ini. Meskipun menerima beberapa kritik karena gagal mencegah gol penyeimbang Radu Dragusin dalam pertandingan terakhirnya melawan Genoa. Namun Sommer sejatinya sedang menikmati musim perdananya yang gemilang bersama Inter. Kiper berpengalaman itu baru kebobolan 8 gol di Serie A musim ini. Sommer mencatatkan 12 clean sheet dari 18 penampilan liga pertamanya. Sang kiper juga mencatatkan 3 clean sheet dari 5 pertandingan di Liga Champions, dengan hanya kebobolan 2 kali di Eropa musim ini. Lautaro Martinez dan Victor Osimhen adalah 2 pemain termahal di Serie A untuk saat ini dengan nilai transfer masing-masing dilaporkan sebesar 110 juta euro. Menurut FC Internews, Transfer Market telah merilis 10 pemain Serie A termahal di awal tahun 2024. Seperti diketahui, Kapten Inter Lautaro Martinez adalah pencetak gol terbanyak sementara di Serie A. Sedangkan Osimhen adalah capocannoniere musim lalu, dan kedua striker memiliki nilai tertinggi di Italia saat ini. Osimhen baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Napoli hingga 2026, dan diyakini menyertakan klausul pelepasan sebesar 130 hingga 140 juta euro. Begitu pula dengan Inter yang akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Lautaro, namun diperkirakan tidak ada klausul pelepasan yang akan ditambahkan pada kontrak baru El Toro. Sementara itu, bintang AC Milan, Rafael Leao adalah pemain Serie A termahal ketiga dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 90 juta euro. Striker Portugal tersebut memiliki klausul 175 juta euro dalam kontraknya dengan Rossoneri. Vichak Kvaratskhelia dari Napoli menempati peringkat keempat dengan nilai transfer 80 juta euro, yang diikuti oleh Nicolo Barella dengan 75 juta euro, serta Alessandro Bastoni dan Dusan Vlahovic senilai 60 juta euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan berada dalam resiko jika timnya gagal meraih Scudetto musim ini. Menurut FC Internews, Inzaghi telah membuktikan dirinya sebagai spesialis piala dengan memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia 2 musim terakhir, serta mencapai final Liga Champions pada musim lalu. Namun sang pelatih kali ini harus mengantarkan gelar Scudetto. Jika tidak, maka dirinya akan berisiko kehilangan kursi kepelatihannya di Inter. Beruntung bagi sang pelatih, ia berada di jalur yang benar dengan Inter memimpin klasemen Serie A, meski hanya unggul beberapa poin dari Juventus. Laporan mencatat bahwa posisi Inzaghi di klub saat ini masih cukup aman, akan tetapi hal itu bisa berubah jika menghadapi kekecewaan lain di Serie A. Dalam kasus seperti ini, Inzaghi membutuhkan kampanye brilian lainnya di Liga Champions untuk menyelamatkan posisinya di Appiano Gentile. Seperti diketahui, juru taktik asal Italia tersebut memiliki kontrak dengan klub yang berlaku hingga Juni 2025. Inter Milan tidak akan kesulitan dalam mengejar gelandang Napoli Piotr Zielinski meskipun ada persaingan dari klub-klub Arab Saudi. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain mengenai transfernya di musim panas. Zielinski telah setuju untuk bergabung dengan Inter secara bebas transfer pada bulan Juni mendatang, dengan kontrak 4 tahun senilai 4,5 juta euro per musim sebagai gaji bersih. Namun laporan mencatat, klub-klub dari Arab juga masih memantau situasi kontraknya bersama Napoli yang akan berakhir pada Juni mendatang. Akan tetapi, Inter tetap percaya diri bahwa sang gelandang akan menepati janji, dan pada akhirnya menandatangani kontrak bersama Nerazzurri. Di sisi lain,
Juventus juga telah mencoba menggoda Zielinski dengan menghubungi agen sang pemain, namun Bianconeri gagal melakukan terobosan. Oleh karena itu, Inter tetap memimpin dalam pengejaran pemain asal Polandia tersebut, meskipun mereka tahu bahwa segala sesuatu bisa terjadi di pasar transfer dalam 6 bulan ke depan.